Bing bing bang, yuk kita ke bank. Bang bing bong, yuk kita nabung. Oke guys. Nah, ini tadi hanya sepenggal lirik lagu ciptaan almarhumah Titiek Puspa, sang legendaris, yang berjudul masalah Bang Bing kita nabung. Nah, ini akhir-akhir ini kita disibukkan dengan informasi adanya kebijakan dari PPATK yang akan memblokir, ya, yang akan memblokir rekening bank yang menganggur selama 3 bulan. Memang selama 10 tahun ini, 10 tahun terakhir ini, PPATK itu mencatat lebih dari 140.000, ya, 140.000 rekening pasif dengan total transaksi mencapai 428,7 miliar rupiah. Ya, ini membuka celah besar untuk praktek pencucian uang dan kejahatan lainnya. Nah, sebelumnya PPATK itu juga membekukan rekening dorman karena menemukan banyak kasus rekening nasabah yang diperjualbelikan, diretas, atau digunakan cara tidak sah untuk tujuan-tujuan ilegal. Nah, pada saat ini negara hadir, ya, saat ini negara pasti akan hadir untuk melindungi pemegang rekening dari potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Timbul pertanyaan, kenapa PPATK itu memblokir rekening tabungan tersebut? Jadi ada 3 alasan dasar. Tadi sudah sebagian besar kita sebut. Yang pertama adalah rekening tersebut itu karena tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Ya, rekening tersebut tidak digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, ditemukannya indikasi jual beli rekening. Dan terakhir, patut diduga bahwa rekening tersebut digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Bagi masyarakat yang terkena blokir, itu prosedur resmi dari PPATK. Yang pertama itu nasabah mengajukan keberatan online melalui tautan resmi. Ya. Tautan resminya bisa disebutkan di sini. Tautannya adalah PIT, ya, PIT kecil semua, PIT.LI, ya, garis miring keberatan redorman, ya, redorman tulisannya. Itu yang pertama. Jadi mengajukan keberatan di online melalui tautan resmi. Yang kedua, mengisi formulir secara lengkap dan sesuai data yang diminta. Budaya masyarakat memang untuk pengisian formulir itu biasanya agak males ya guys. Ya, teman-teman juga sangat mengisi sampai jelimet, itu kadang-kadang mereka akan malas untuk mengisi. Kemudian yang ketiga, tunggu proses review dari pihak bank dan PPATK. Jadi setelah diisi, ya, itu suruh nunggu proses reviewnya dari PPATK dan pihak bank. Nah, proses ini dapat memakan waktu hingga 20 hari kerja. Lama kali guys. Tergantung kelengkapan data. Jadi proses memakan waktu 20 hari kerja, tanda petik, tergantung kelengkapan data. Ini lama sekali guys, nunggu. Ya, ini dana kita sendiri. Jadi ya sembang saran aja, kalau bisa prosesnya itu jangan lama-lama lah, ya, karena itu kan bagi yang punya rekening yang tidak bermasalah dan ini valid datanya sendiri, kenapa mesti lama-lama, ya? Kan sekarang sistem online bisa bisa langsung dicek, ya. Kemudian yang keempat,
cek status rekening secara berkala melalui ATM, ya, mobile banking atau customer service. Nah, jadi masyarakat itu bisa mengecek rekeningnya melalui ATM. Kita sama-sama tahu kalau misalnya ngecek pakai ATM, yang terlihat hanya saldo akhir. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ngecek pakai m-banking atau mobile banking, itu yang terlihat memang itu bisa kita rinci semuanya dari transaksi. Cuman kendalanya, apakah setiap nasabah itu punya pakai data? Apakah setiap nasabah itu mempunyai HP yang cukup layak? Bisa juga bagi ibu-ibu yang gaptek terhadap HP, itu juga akan merasa kesulitan. Ada yang mobile banking. Yang terakhir adalah datang ke customer service bank. Nah, ini sebenarnya simpel, tapi prakteknya orang mau ke bank perlu waktu, perlu transport, perlu antri yang cukup lama. Ini cukup menarik untuk kita cermati. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih yang dinamakan tabungan. Ya, barangkali teman-teman ini juga pengen mengulangi apa namanya, pemahaman tentang tabungan itu. Jadi sebenarnya tabungan itu merupakan salah satu bentuk atau layanan produk bank yang cukup diminati masyarakat. Jadi selama ini memang masyarakat itu cukup menikmati pelayanan bank terhadap tabungan tersebut. Jadi tabungan itu bisa dilakukan dengan cara menyimpan uang di rumah, ya, seperti di bawah bantal zaman dulu, ya. Bahkan sampai sekarang pun juga mungkin masih ada di bawah tempat tidur. Nah, ada juga zaman dulu itu ada yang ditabung di tiang rumah yang terbuat dari bambu barangkali, ya. Itu dibikin tabungan, dibikin apa namanya, celengan. Itu seperti itu. Nah, kita sama-sama tahu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ya, itu tabungan adalah simpanan penerangan hanya dapat dilakukan menurut syarat dan kesepakatan tertentu. Ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Namun simpanan tersebut dapat ditarik bisa berupa cek, biliet, giro, dan alat-alat yang dipersamakan dengan itu. Nah, kemudian umumnya ya, yaitu bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seperti transaksi yang dilakukan oleh ATM dengan nomor PIN tentunya, ya. Oke, jadi akhir-akhir ini memang banyak masyarakat yang memanfaatkan tabungan itu untuk apa namanya, merasa aman, ya. Jadi tujuan dari pada tabungan itu biasanya masyarakat itu merasa aman untuk menyimpan uangnya di bank. Kemudian nasabah itu bisa menarik sewaktu-waktu kapanpun dia mau, bisa melalui ATM, dan barangkali sekarang juga ada sistem yang apa namanya, yang cukup hemat waktu, pakai m-banking atau e-wallet, ya, pakai OVO atau Dana atau ShopeePay dan macam-macam. Dan sekarang lebih berkembang. Nah, di samping itu manfaat tabungan barangkali masyarakat akan menikmati penghematan, ya. Jadi biasanya kalau nggak punya tabungan, dari penghasilan itu dibelanjakan semua, tetapi begitu ada budaya menabung, mereka akan cenderung menyisihkan hasilnya itu untuk ke tabungan tersebut. Kemudian bisa menyediakan uang dalam saat kebutuhan yang mendesak. Dan barangkali yang nggak kalah penting, mencegah seseorang tersebut
terhindar dari hutang, karena setiap saat mereka udah safety ya dari dana yang ada. Oke, itu manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu introduction-nya. Kemudian dari kebijakan yang diterapkan PPATK ini, ya, PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 ya, tahun 2010, itu PPATK itu memiliki kewenangan khusus untuk menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dianggap mencurigakan atau rekening dorman. Ya, rekening dorman itu merupakan rekening yang tidak digunakan. Jadi itu menjadi salah satu kriteria, ya, salah satu kategori bahwa rekening tersebut perlu diawasi oleh pemerintah, termasuk yang berwenang itu adalah pihak PPATK. Itu salah satu tujuannya, termasuk itu tadi rekening yang mengendap atau tidak ada aktivitas selama 3 bulan. Baik, terkait hal tersebut, ya, ini ada pandangan atau pendapat dari beberapa tokoh Republik ini. Yang pertama barangkali kita sebut aja dari anggota Komisi 11 DPR RI, itu Bapak Mesias Markus Meking. Beliau adalah tokoh Golkar yang cukup terkenal, dan beliau adalah putra dari salah satu pendiri Golkar. Mesias Markus Meking itu tidak setuju dengan langkah PPATK yang memblokir rekening pasif, ya, sebagai bentuk pencegahan tindak pidana keuangan. Nah, politikus Partai Golkar tersebut menilai PPATK serupa dengan mencampuri pengelolaan dana milik pribadi. Ia berpendapat ada individu yang memiliki alasan khusus menyimpan uang di rekening pribadi yang jarang digunakan. Menurut saya, PPATK sudah terlalu jauh masuk ke dalam ranah pribadi yang mau punya rekening, kata dia. Ini dilansir dari Tempo. Kemudian dari anggota Komisi 3 DPR RI itu menyebutkan bahwa beranggapan bahwa maaf kita sebut saja Bapak Hinca Ikara Putra Panjaitan, ya, akan meminta klarifikasi dari pihak PPATK. Apa maksud yang disampaikan PPATK? Mungkin maksudnya baik, tetapi karena saya belum mendapat informasi yang utuh, ini pasti ada isu yang sangat sensitif dan menarik perhatian publik. Jadi pasti akan ada reaksi. Nah, kemudian ada lagi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Rano Alifah, ya, Rano Alifah menilai langkah PPATK itu yang memblokir rekening pasif merupakan kebijakan yang tepat dan memiliki nilai strategis. Menurutnya, pemblokiran sementara ini dapat berfungsi sebagai upaya mencegah dini terhadap potensi kejahatan dalam sistem keuangan. Jadi, daripada nanti menjadi korban atau tanpa sadar terlibat tindak pidana, lebih baik dicegah terlebih dahulu, ya. Jadi ini tindakan represif. Nah, kemudian dari Yayasan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu meminta PPATK menggunakan pendekatan yang selektif dalam pembukuan rekening pasif. Dari Kompas.com memberitakan bahwa kebijakan PPATK yang memblokir rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan menuai berbagai gelombang atau protes masyarakat. Warga menilai kebijakan tersebut tidak hanya
menyulitkan, tapi juga dianggap ketinggalan zaman dan menyamaratakan semua nasabah sebagai pihak yang patut dicurigai. Mereka mempertanyakan dasar pemblokiran yang dilakukan secara sepihak tanpa proses verifikasi atau pemberitahuan, terlebih terhadap rekening yang memang jarang digunakan namun dianggap penting oleh masyarakat. Nah, ini memang terjadi pro dan kontra di masyarakat. Ada salah satu warga masyarakat dari desa Citayam, namanya Mardiati, usia 48 tahun. Begitu pas di interview, dia merasa kaget saat mengetahui salah satu rekening miliknya itu telah diblokir saat menggunakan transaksi. Ya, jadi begitu pas akan menggunakan transaksi, ternyata rekening tersebut telah diblokir oleh bank. Mardiati itu punya 2 rekening, yang satu memang untuk usaha dan yang satu sebagai sebagai rekening yang biasa dipakai untuk menerima bantuan. Nah, ternyata kok diblokir, dia juga kaget. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sering dijumpai di masyarakat. Ya, baik. Dari pandangan tokoh-tokoh di negeri ini, kemudian dari pandangan atau tanggapan masyarakat terhadap kebijakan PPATK ini dalam rangka memblokiran rekening bank yang menganggur selama 3 bulan, maka PPATK ini memang sudah memberi keputusan tetap akan memblokir rekening bank yang dormen selama 3 bulan. Ya, nah, memang selama 10 tahun ini, 10 tahun terakhir ini, PPATK itu mencatat lebih dari 140.000 rekening pasif dengan total transaksi mencapai 428,7 miliar rupiah. Ya, ini membuka celah besar untuk praktek pencucian uang dan kejahatan lainnya. Nah, sebelumnya PPATK itu juga membukukan rekening dormen karena menemukan banyak kasus rekening nasabah yang diperjualbelikan, diretas, atau digunakan secara tidak sah untuk tujuan-tujuan ilegal. Nah, pada saat ini negara hadir, ya, saat ini negara pasti akan hadir untuk melindungi pemegang rekening dari potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Ini ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi oleh Tempo.com pada 29 Juli 2025. Jadi timbul pertanyaan, kenapa PPATK itu memblokir rekening tabungan tersebut? Jadi ada 3 alasan mendasar. Tadi sudah sebagian besar sudah kita sebut. Yang pertama adalah rekening tersebut itu karena tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama. Ya, rekening tersebut tidak digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, ditemukannya indikasi jual beli rekening. Dan terakhir, patut diduga bahwa rekening tersebut digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Jadi itu alasan yang krusial. Jadi yang bisa dibekukan itu rekening tabungan pribadi atau perusahaan, kemudian rekening giro, rekening dalam mata uang rupiah maupun falas. Nah,
Kemudian guys, jadi bagaimana solusinya? Bagaimana caranya ya supaya masyarakat nasabah itu tidak apa namanya tidak bingung atau tidak kaget atau tidak supaya bisa memecahkan masalah. Bagaimana solusinya? Ya, jadi masyarakat jangan panik, jangan bingung, jangan bimbang bahwa ini adalah keputusan yang sangat apa namanya sangat layak ya karena memang ini kalau dibiarkan akan menimbulkan hal-hal yang kurang yang tidak diuntungkan ya. Jadi bagi masyarakat yang terkena blokir itu prosedur resmi dari PPATK yang pertama itu nasabah mengajukan keberatan online melalui tautan resmi ya. Tautan resminya bisa disebutkan di sini tautannya adalah PIT ya, PIT kecil semua PIT.LI ya garis miring keberatan redorman ya redorman tulisannya itu yang pertama. Jadi mengajukan keberatan di online melalui tautan resmi. Yang kedua, mengisi formulir secara lengkap dan sesuai data yang diminta. Budaya masyarakat memang untuk pengisian formulir itu biasanya agak males ya guys. Ya teman-teman juga sangat apa namanya mengisi sampai jelimet itu kadang-kadang mereka akan malas untuk mengisi. Kemudian yang ketiga, tunggu proses review dari pihak bank dan PPATK. Jadi setelah diisi, ya, itu suruh nunggu proses reviewnya dari PPATK dan pihak bank. Nah, proses ini dapat memakan waktu hingga 20 hari kerja. Lama kali guys. Tergantung kelengkapan data. Jadi proses memakan waktu 20 hari kerja, tanda petik, tergantung kelengkapan data. Ini cakap lama sekali guys, nunggu. Ya, ini dana kita sendiri. Jadi ya sembang saran aja kalau bisa prosesnya itu jangan lama-lama lah ya karena itu kan bagi yang punya rekening yang tidak bermasalah dan ini valid datanya sendiri, kenapa mesti lama-lama ya? Kan sekarang sistem online bisa apa namanya bisa langsung dicek ya. Kemudian yang keempat, cek status rekening secara berkala melalui ATM ya, mobile banking atau customer service. Nah, jadi masyarakat itu bisa mengecek rekeningnya melalui ATM. Kita sama-sama tahu kalau misalnya ngecek pakai ATM yang terlihat hanya saldo akhir. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ngecek pakai m-banking atau mobile banking itu yang terlihat memang itu bisa kita rinci semuanya dari transaksi, cuman kendalanya apakah setiap nasabah itu punya pakai data, apakah setiap nasabah itu mempunyai HP yang cukup layak juga. Bagi ibu-ibu yang gaptek terhadap HP itu juga akan merasa kesulitan ada yang mobile banking. Dan kadang-kadang memang bagi yang kurang memahami tentang HP itu akan merasa khawatir dengan adanya m-banking, takut salah pencet, takut error dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah datang ke customer service bank. Nah, ini sebenarnya simpel, tapi prakteknya orang mau ke bank perlu waktu, perlu transport, perlu antri yang cukup lama. Kadang-kadang memang antri cukup lama. Sampai situ juga ya kita ada pelayanan yang kadang kita kurang memuaskan barangkali. Itu
banyak terjadi faktor-faktor seperti itu. Ya, jadi intinya sebenarnya prosedur ini sudah terviralkan, sudah disosialisasikan ke masyarakat. Pada intinya bahwa dana yang ditabung di bank itu, PPATK atau bank itu menjamin bahwa saldonya itu aman dan tidak berkurang sama sekali. Begitu informasi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama menyadari, kita sama-sama waspada, jangan sampai dana yang kita tabung justru menjadi bumerang bagi kita. Jangan sampai ini salah persepsi bahwa supaya kita itu bisa memanfaatkan tabungan kita sebaik-baiknya dan aman. Ya, begitu saya kira pemahaman atau penjelasan atau wacana pandangan dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya.